Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 ya. Dua-dua. Dua-dua. Dari kelompok 22 di sini kami akan mempresentasikan sebuah literatur review dari jurnal yang telah kami dapatkan yang berjudul Big Data dan Data Analis pada Perusahaan. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada teman saya Ibnu Said Maulana dengan NPM 126, Revansa Permana dengan NPM 128, Muhammad Azril Hakim dengan NPM 129, saya Daud Ibrahim dengan NPM 133, dan Muhammad Ferdian Safari Jaldi dengan NPM 140. Kita langsung saja menjelaskan hasil dari review jurnal yang kita dapatkan. Silakan dari Revansa Permana. Baik, di sini ada peran big data di perusahaan. Big data jadi motor penting transportasi digital. Perusahaan nggak cuma kumpulin data, tapi udah mulai mengolahnya buat tentuin arah bisnis, efisiensi operasional, sampai strategi pemasaran yang lebih presisi. Di banyak temuan penelitian ini, big data berkontribusi ke yang pertama ada pengambilan keputusan berbasis data, kedua kostumisasi layanan pelanggan, ketiga inovasi produk dan layanan baru, keempat deteksi penipuan dan keamanan, kelima optimalisasi rantai pasok dan operasional. Baik, yang selanjutnya di sini ada analisis big data berdasarkan konsep 5P. 5P itu adalah volume, velocity, variety, veracity, dan value. Yang pertama ada volume, di mana perusahaan menghasilkan data dalam jumlah masif untuk transaksi, IoT, media sosial. Volume menentukan apakah sistem harus memakai pendekatan big data seperti Hadoop dan NetReduce. Yang kedua ada velocity, di mana data mengalir sangat cepat dan butuh diproses secara real time. Contohnya, di sini ada deteksi fraud, yang kedua ada monitoring supply chain, yang ketiga analisis perilaku pelanggan live. Yang ketiga ada variety, jenis data makin beragam. Yang pertama terstruktur, database. Yang kedua semi terstruktur, CSP dan log. Yang ketiga tidak terstruktur, ada video, teks, dan audio contohnya. Yang keempat ada veracity, data perlu diolah agar akurat, bersih, bebas dari noise. Perusahaan sering melakukan data cleansing, validasi sumber data, dan audit kualitas data. Yang terakhir ada value. Tujuan utamanya menghasilkan nilai bisnis. Contoh value dari penelitian ini meningkatkan akurasi prediksi, meningkatkan efisiensi operasional, yang ketiga membantu penyusunan strategi pemasaran. Nah, lalu selanjutnya di sini masuk ke analisis big data berdasarkan temuan penelitian. Nah, yang pertama yaitu pengembangan layanan big data untuk UMKM, lalu yang kedua big data di industri 4.0, yang ketiga itu big data untuk zakat dan administrasi, dan yang terakhir big data untuk penanganan COVID-19. Nah, untuk pengembangan layanan big data untuk UMKM itu diantaranya Handuk dan Edus memungkinkan UMKM menjalankan analisis big data lewat aplikasi web, nilai bisnis, akses 24/7, efisiensi waktu, dan juga otomatisasi job scheduling. Lalu yaitu big data 4.0 industri jadi fondasi utama otomasi IoT, things, dan smart factory. Nilai bisnisnya itu operasi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih murah. Big data untuk zakat dan administrasi yaitu pemanfaatan analitik membantu analisis penerima zakat,
segmentasi mutasi, dan juga pendistribusian lebih tepat sasaran. Lalu yang terakhir, Big Data untuk COVID-19 digunakan untuk 3 poin, yaitu tracking penyebaran, monitoring mobilitas, dan juga prediksi kasus. Selanjutnya implementasi SWOT Driven Action Plans. Yang pertama itu ada fraud detection, yang kedua ada audit quality, dan yang ketiga ada supply chain analytics. Untuk yang fraud detection itu kombinasi big data plus AI yang digunakan untuk mendeteksi penipuan keuangan, nilai bisnis keamanan, dan integritas perusahaan meningkat. Untuk yang audit quality, itu Big Data Analytics membantu auditor untuk membuat keputusan lebih akurat dan cepat. Lalu Supply Chain Analytics digunakan untuk analitik Big Data membuat rantai pasok lebih efisien dan responsif. Selanjutnya implikasi Big Data untuk perusahaan. Dampak utama diantaranya yaitu yang pertama, keputusan lebih tepat dan berbasis data. Yang kedua, efisiensi operasional meningkat. Yang ketiga, pengembangan strategi lebih tajam. Yang keempat, meningkatkan kemampuan prediktif. Dan yang terakhir, memunculkan inovasi produk atau layanan baru. Lalu untuk implikasi Big Data untuk perusahaan, tantangan yang perlu diwaspadai yaitu yang pertama, privasi dan keamanan data. Yang kedua, kualitas data yang inkonsisten. Yang ketiga, keterbatasan SDM yang kompeten. Dan yang terakhir, integrasi infrastruktur yang kompleks. Untuk kesimpulan dari yang telah kawan-kawan semua sampaikan, bahwa big data di perusahaan itu bukan sekedar teknologi, tapi aset strategis perusahaan modern. Dari jurnal tersebut jelas bahwa big data mempercepat pengambilan keputusan, lebih akurat untuk mendorong kemajuan perusahaan, lalu meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan mendorong perusahaan lebih siap menghadapi era digital. Untuk paparan dari hasil review jurnal dari kelompok kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.